Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa melalui renungan firman Tuhan Jemaat Sion Penajam edisi Rabu 1 Juni 2022 dengan satu tema kehadiran yang berdampak. Karena itu mari berdoa. Bapa di sorga, kami rindu disapa firman-Mu supaya dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan ini, kami menjalaninya seturut dengan kehendak-Mu dan menjalaninya dengan terus belajar melakukan kehendak-Mu dalam hidup ini. Bapa, Roh Kudus menuntun kami untuk mengerti firman-Mu dan kami menjadi pendengar dan pelaku-pelaku firman Tuhan. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Pagi ini saya siapkan firman Tuhan dari Injil Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikian firman Tuhan yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidupnya. Puji Tuhan patut kita persembahkan baginya, karena hari ini Tuhan sudah menghantar kehidupan kita di hari pertama di babak yang baru, bulan yang baru, bulan Juni 2022, pertengahan tahun 2022. Luar biasa, Tuhan beracara dan berkarya dalam hidup kita. Dan sekali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan di hari pertama di bulan yang baru Juni 2022 dengan satu tema, kehadiran yang berdampak. Saudara-saudara, kita semua tentu tahu pensil warna. Kalau kita hanya melihatnya dan memegangnya, itu sepertinya menjadikan kita bingung dan kita melihatnya itu tidak punya arti apa-apa. Tetapi ketika kita menggunakannya dengan cara melukis bangunan, melukis orang, melukis pemandangan, atau melukis segala-galanya, maka hasilnya begitu indah, karena lukisan itu terdiri dari perpaduan warna-warna menjadi satu, dipandang elok, indah, dan bahkan ketika dijual lukisan itu harganya sangat mahal. Demikian pula kehidupan manusia. Manusia berbeda-beda. Dari jenis kelamin berbeda, laki-laki dan perempuan. Dari latar belakang pendidikan, ekonomi, agama, ras, budaya, selera, keinginan, warna kulit, semua berbeda-beda. Perbedaan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga akui begitu sulit untuk menyatukannya. Namun jika perbedaan itu dikelola dan disatukan, maka akan indah. Seperti pensil warna tidak hanya dilihat-lihat dan dipegang, tetapi dimanfaatkan, maka hasilnya bagus, indah, dan berharga. Doa Yesus sebagaimana yang kita renungkan pada pagi hari ini, saya baca ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Doa Yesus supaya kita menjadi satu dan dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Doa Yesus ini mengajarkan kita beberapa hal. Yang pertama, bahwa kita harus menyadari bahwa di setiap perbedaan ada hal-hal yang sangat baik dan sangat positif. Karena itu setiap orang harus berusaha
untuk mencarinya, untuk menemukannya dan mempersatukannya. Dan untuk meraih hal-hal itu tidak dengan mudah, tetapi dibutuhkan pengorbanan dan perjuangan. Memang tidak gampang berjuang dan berkorban. Tetapi ketika kita tiba pada hasil perjuangan dan pengorbanan, maka sangatlah memuaskan dan sangatlah membahagiakan. Sekali lagi, seperti seorang pelukis yang memanfaatkan pensil warna yang beraneka ragam warnanya, ketika ia menggunakannya dengan baik, maka hasilnya sangat maksimal. Artinya, bahwa segala kelebihan dan kekurangan yang kita miliki itu punya tujuan. Tujuannya ialah sesuatu yang sangat berarti dan berharga bagi Tuhan. Karena itu mari kita kelola semua perbedaan-perbedaan itu dengan baik. Perbedaan-perbedaan yang kita kelola dengan baik akan berharga dan akan mulia dalam kalangan kehidupan kita. Perjalanan hidup dan hidup itu sendiri akan berdampak dan memiliki martabat yang tinggi ketika perbedaan-perbedaan itu kita kelola menjadi baik dan mensejahterakan. Bahkan perbedaan yang dikelola dengan baik akan bertujuan pada keharmonisan, kedamaian, dan kerukunan. Perbedaan-perbedaan yang ada ketika dikelola akan semakin membawa kita untuk mengerti bahwa kita satu Tuhan, satu kasih, satu iman, satu harapan di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa dalam perbedaan, dalam mengelola perbedaan itu, perlu dihindari penyakit, keakuhan, dan egoisme. Sebab ketika dua karakter dan dua sifat ini mendominasi kita untuk mengelola perbedaan, maka hasilnya tidak akan pernah membawa sesuatu yang berdampak baik dalam hidup ini, tetapi akan membawa kekacauan, yaitu pertengkaran dan permusuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu sekali lagi, mari kelola perbedaan-perbedaan yang ada dalam setiap manusia, supaya doa Yesus terwujud, doa Yesus menjadi hal yang sangat berdampak luar biasa dalam kehidupan ini, juga memberi pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, membawa dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan dalam berjemaat. Sebab doa Yesus menekankan bahwa kita berbeda, tetapi kita satu di dalam Kristus, satu dalam iman, satu dalam pengharapan, satu di dalam kasih. Mari saudara-saudara jalani hidup ini dengan perbedaan dan kelola dengan baik. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Jadikanlah kami pendengar dan pelaku-pelaku firman Tuhan untuk terus mengakui bahwa benar dalam hidup ini kami berbeda. Tetapi doa Yesus selalu menuntun kami untuk mengelola perbedaan karena kami satu Tuhan, satu iman, satu pengharapan, satu kasih. Bapa di sorga, berdoa untuk umat-Mu, jemaat-Mu hari ini dalam beraktivitas. Jagai, pelihara, dan naungi, pimpin dan arahkan supaya segala sesuatu dijalani dalam terang kasih setia daripada Tuhan semata-mata. Berdoa untuk gereja-Mu dalam bersaksi, bersekutu, dan melayani. Berdoa untuk berbagai kemelut berbangsa dan bernegara, penderitaan-penderitaan yang dialami oleh umat-Mu. Tuhan, mari Engkau hadir di tengah-tengah duka cita yang dialami, hiburkan dalam menghadapi pergumulan-pergumulan dan tantangan hidup. Tuhan, menjadi benteng kehidupan yang kokoh dan teguh, menyiapkan solusi-solusi yang ada, dan memberkati setiap perjuangan-perjuangan yang ada. Bahkan Tuhan mengarahkan hidup kami untuk terus bersyukur ketika kami mengalami dinamika hidup, tidak hanya karena bersuka cita, tetapi juga ketika kami berada dalam berbagai tekanan-ketekanan, karena justru dalam kelemahan kamilah kasih setia Tuhan sempurna. Berkati saudara-saudara kami yang bersyukur dengan berbagai kemurahan berkat Tuhan, yang bersyukur karena hari ulang tahun dan hari ulang tahun ketambahan usia pernikahan. Seluruh hidup kami hari ini kami serahkan kepadamu. Ampuni salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami datang berdoa bersyukur di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Salam sehat, salam tangguh buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Shalom.